Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Julia. Kali ini kita akan bahas tentang sistem ekskresi manusia. Yang pertama kita akan bahas yaitu definisi sistem ekskresi. Tubuh melakukan begitu banyak proses metabolisme seperti pencernaan, respirasi, dan sebagainya. Proses-proses tersebut menghasilkan limbah dan apabila tidak dikeluarkan akan menyebabkan penyakit. Limbah yang dihasilkan beraneka macam bentuknya, mulai dari gas, cair, sampai padat, sehingga diperlukan organ pengeluaran yang juga berbeda-beda. Berikutnya ada 3 macam sistem pengeluaran dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama defekasi. Defekasi merupakan pengeluaran sisa atau ampas pencernaan yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Contohnya yaitu feses yang dikeluarkan oleh organ anus. Yang kedua yaitu sekresi. Sekresi merupakan pengeluaran zat yang diperlukan oleh tubuh. Zat yang dihasilkan disebut zat sekret. Contohnya yaitu air liur, air mata, air susu ibu, enzim, dan hormon. Sedangkan organ yang mengeluarkan yaitu kelenjar. Berikutnya yang ketiga yaitu ekskresi. Ekskresi merupakan pengeluaran zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Contohnya urin, gas CO2, uap air, dan empedu. Organ yang mengeluarkan yaitu untuk kulit itu mengeluarkan keringat, sedangkan paru-paru mengeluarkan CO2 dan uap air. Berikutnya hati mengeluarkan empedu dan ginjal mengeluarkan urin. Selanjutnya, kita akan membahas organ-organ penyusun sistem ekskresi. Organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi meliputi, di sini Miss akan beri trik untuk menghafal organ-organ penyusun sistem ekskresi. Triknya yaitu ku, pahat, ginjal. Ku, kulit, pa, paru-paru, hat, hati, dan ginjal. Berarti organnya kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Bisa ya? Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas organ kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk keringat. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena mengekskresikan air mineral dari tubuh dalam bentuk keringat. Banyaknya keringat yang dihasilkan atau dikeluarkan seseorang dipengaruhi antara lain oleh aktivitas tubuh, suhu lingkungan, makanan, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama, lapisan kulit ari atau disebut epidermis. Yang kedua, lapisan kulit jagat atau dermis. Dan yang ketiga, jaringan bawah kulit atau subkutan, atau ini disebut juga lapisan hipodermis. Untuk struktur kulit, kalian bisa lihat pada gambar berikut ini, yaitu bagian atas itu terlihat ada lapisan epidermis, kemudian bagian tengah itu lapisan dermis, dan bagian bawah itu jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis. Untuk lapisan yang pertama atau paling atas atau paling luar ya, itu epidermis. Lapisan epidermis ini terdiri dari 3 lapisan sel, yaitu yang pertama korneum. Korneum. Korneum merupakan lapisan sel mati.
Lapisan ini terbentuk dari sel granulosum yang mengalami kematian dan akan terkelupas satu demi satu. Kemudian lapisan epidermis yang kedua itu ada granulosum. Granulosum merupakan lapisan yang banyak mengandung pigmen kulit. Warna kulit seseorang ditentukan oleh kadar pigmen di dalam granulosum. Nah, kemudian lapisan epidermis yang ketiga itu adalah germinativum. Germinativum adalah lapisan sel yang secara aktif membelah menghasilkan sel granulosum. Jadi granulosum baru untuk menggantikan sel granulosum yang mati atau berubah menjadi lapisan korneum. Selanjutnya, lapisan kedua yaitu dermis. Lapisan dermis mengandung yang pertama kelenjar keringat atau glandula sedorifera yang mengatur fungsi ekskresi pada kulit. Yang kedua, kelenjar minyak atau glandula sebasea dekat akar rambut berfungsi meminyaki rambut. Berikutnya yang ketiga itu ada pembuluh darah mengedarkan zat makanan dan oksigen. Kemudian yang keempat yaitu sel saraf. Nah, sel saraf ini berfungsi untuk merangsang tekanan, sentuhan, atau suhu. Dan yang terakhir itu ada akar rambut. Berikutnya yang ketiga yaitu lapisan paling dalam atau paling tengah, jaringan ikat bawah kulit atau disebut juga hipodermis. Hipodermis mengandung jaringan lemak atau jaringan adiposa. Nah, sehingga kita simpulkan untuk fungsi kulit yaitu yang pertama, alat ekskresi untuk mengeluarkan keringat atau terdiri dari air, NaCl, sisa metabolisme sel, urea, dan asam. Kemudian yang kedua, sebagai alat indera peraba yaitu tekanan, sentuhan, atau suhu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menyimpan cadang makanan berupa lemak. Dan yang terakhir yaitu melindungi tubuh dari gesekan, penyinaran, panas, zat-zat kimia, dan kuman-kuman. Selanjutnya yang kedua yaitu organ paru-paru. Paru-paru merupakan organ sistem respirasi sekaligus sistem ekskresi karena paru-paru mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air sebagai sisa ekskresi dari pernapasan. Proses keluarnya karbon dioksida dan uap air dari paru-paru diakibatkan peristiwa difusi. Berikutnya, yang ketiga adalah organ hati. Berikut adalah struktur hati. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh dengan multifungsional, di antaranya berfungsi sebagai organ ekskresi dengan mengekskresikan atau memproduksi getah, empedu, dan urea. Kurang lebih 10 juta sel darah merah atau eritrosit yang telah berumur 120 hari dan rusak dirombak dalam hati oleh sel-sel khusus yang disebut histiosit. Sel darah merah tersebut mengandung hemoglobin. Untuk tahap pembentukan urea di hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, perombakan kelebihan asam amino di dalam tubuh menjadi glukosa dan amonium. Yang kedua, amonium yang sangat beracun direaksikan dengan karbon dioksida oleh sel hati menjadi urea sehingga tidak terlampau beracun. Nah, selanjutnya urea kemudian diangkut oleh darah ke ginjal. Selain berfungsi sebagai sistem ekskresi, ternyata hati mempunyai beberapa fungsi ya. Seperti disebutkan tadi, salah satu sistem atau alat ekskresi, yang kedua tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Nah, jadi di sini glikogen itu adalah cadangan glukosa di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Nah, jadi asam amino adalah struktur terkecil dari protein.
Dan yang keempat, tempat pembongkaran sel darah merah. Nah, jadi merombak eritrosit yang akan menghasilkan empedu. Kemudian yang kelima, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu. Nah, jadi hati mengekskresikan kurang lebih 0,5 liter empedu per hari. Kemudian yang keenam, menetralkan obat atau racun. Kemudian yang terakhir yaitu tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Berikutnya yang keempat adalah organ ginjal. Bentuk ginjal dan posisinya dalam tubuh manusia bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang menghasilkan zat sisa metabolisme yang berbentuk urin. Nah, jadi fungsi ginjal selain menyaring darah, yaitu yang pertama membuang sisa metabolisme dan zat-zat berbahaya atau obat-obatan dan bakteri serta zat warna dari tubuh. Kemudian mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah, dan yang terakhir mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan zat-zat asam atau basa. Sistem ekskresi urin meliputi organ yang pertama adalah ginjal. Nah, jadi dari gambar tersebut terlihat organ ginjal. Nah, jadi manusia memiliki sepasang ginjal. Nah, ginjal ini tempat penyaringan darah. Kemudian ureter. Ureter yaitu saluran yang menghubungkan ginjal dan kantung kemih. Selanjutnya ada kantung kemih. Nah, kantung kemih yaitu tempat penampungan urin yang dihasilkan oleh ginjal. Nah, yang terakhir ada uretra. Uretra yaitu saluran pengeluaran urin keluar dari tubuh. Lalu apa sih bagian-bagian penyusun dari ginjal? Ginjal tersusun atas kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Nah, berikut adalah gambar atau irisan melintang. Yang A ya, irisan melintang struktur dalam ginjal, dan yang B itu struktur nefron. Seperti yang disebutkan tadi ya sebelumnya, bahwa penyusun ginjal itu terdiri dari korteks. Korteks adalah kulit ginjal yang banyak mengandung nefron yang terdiri dari, yang pertama adalah badan Malpighi. Nah, jadi badan Malpighi ini terdiri dari glomerulus yang dibungkus oleh kapsula Bowman. Kemudian ada tubulus contortus proximal. Berikutnya ada lengkung Henle. Nah, dan terakhir ada tubulus contortus distal. Untuk bagian penyusun ginjal yang kedua itu ada medula. Medula merupakan atau disebut juga sumsum ginjal yang mengandung saluran pengumpul urin yang disebut tubulus collectivus. Nah, jadi di medula ini terdapat tubulus collectivus atau pengumpul urin. Dan yang ketiga, terakhir, di sini ada rongga ginjal atau pelvis atau disebut juga piala ginjal. Nah, rongga ginjal merupakan muara dari tubulus collectivus yang berhubungan dengan ureter ya. Jadi muara dari tubulus collectivus yang berhubungan dengan ureter. Selanjutnya kita akan bahas tahapan pembentukan urin. Nah, di sini ada 3 tahap pembentukan urin. Miss kasih trik yaitu VIRA. V yang pertama yaitu filtrasi, R-nya reabsorpsi, dan A-nya yaitu augmentasi. Yang pertama yaitu tahap filtrasi.
Filtrasi terjadi di glomerulus. Filtrasi adalah proses penyaringan berupa keluarnya sebagian zat-zat berukuran kecil dari glomerulus, sedangkan zat-zat berukuran besar seperti protein tetap tertahan dalam glomerulus. Hasil filtrasi ini berupa urin primer. Nah, berikutnya adalah proses dari filtrasi. Yang pertama yaitu darah yang mengandung sisa metabolisme masuk ke arteri ginjal. Nah, selanjutnya cairan tubuh keluar dari permukaan arteri ginjal lalu masuk ke dalam badan Malpighi. Nah, selanjutnya plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus, nah sehingga dihasilkanlah urin primer. Nah, urin primer ini berisi urea, air, vitamin, mineral, asam amino, glukosa, dan kreatinin. Urin primer hasil filtrasi akan ditampung oleh kapsula Bowman yang akan disalurkan ke tubulus contortus proximal. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi berlangsung di tubulus contortus proximal. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan tubuh seperti glukosa, asam amino, vitamin, sebagian mineral dan sebagian kecil air. Hasil dari peristiwa reabsorpsi disebut filtrat tubulus atau urin sekunder. Nah, jadi urin sekunder ini mengandung air, urea, kreatinin, mineral, dan vitamin. Nah, selanjutnya urin sekunder akan masuk dalam tubulus contortus distal, lalu ditambah zat sisa lain seperti asam urat, ion hidrogen dan kreatin. Ini nanti akan masuk ke proses augmentasi yang mana hasil dari augmentasi ini akan menghasilkan urin atau disebut juga urin sejati. Yang ketiga adalah proses augmentasi. Augmentasi berlangsung di tubulus contortus distal. Augmentasi merupakan proses atau peristiwa penambahan mineral ke urin sekunder sehingga urin selain banyak mengandung urea dan kreatin juga kaya akan mineral yang berlebih dalam tubuh manusia. Nah, berikut adalah proses augmentasi. Nah, jadi urin dikumpulkan dalam tubulus contortus distal lalu masuk ke dalam kandung kemih melalui ureter. Nah, jika kandung kemih penuh, maka dinding kandung kemih tertekan. Nah, selanjutnya otot kandung kemih merenggang dan timbul rasa ingin buang air kecil. Nah, sehingga selanjutnya urin keluar melalui saluran kencing atau uretra. Nah, sekarang sudah jelas ya tentang sistem ekskresi manusia. Nah, selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian mengenai sistem ekskresi manusia, di sini Miss akan memberikan kalian latihan soal. Silahkan dikerjakan. Soalnya itu ada 3. Yang pertama, jelaskan fungsi hati sebagai alat ekskresi. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian ginjal manusia dan jelaskan. Yang ketiga, itu sebutkan tahap dan tempat terjadinya proses pembentukan urin. Jadi soalnya ada 3, selamat mengerjakan. Jika masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you the next video.